Recording in progress. How long will you let go? I guess we never know. Just hold on, keep going on. Why wait if you can't go? I think we both know. Just hold on, you keep going on. You and I living side by side, so be still and take your time. And nothing can stop us, nothing. This is you and I. We living a life, oh, 'cause it's you and I. Nothing can stop us, no one can stop us. We know that it's wrong to hide from the truth, even though you try so hard to fake it. You know what you want, don't hold on to dreams, just hold on, you keep going on. You and I living side by side, so be still and take your time. And nothing can stop us, nothing. This is you and I. We living a life, oh, 'cause it's you and I. And nothing can stop us, no one can stop us. How long will you let go? I guess we never know. Just hold on, keep going on. Why wait if you can't go? I think we both know. Just hold on, you keep going on. You and I living side by side, so be still and take your time. And nothing can stop us, nothing. This is you and I. We living a life, oh, 'cause it's you and I. Nothing can stop us, no one can stop us. We know that it's wrong to hide from the truth, even though you tried so hard to fake it. You know what you want, don't hold on to dreams.
us. No one can stop.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua para Serikandi BUMN yang berbahagia. Terima kasih banyak atas kehadirannya pada webinar Smart Investing seri pertama di tahun 2022 dengan tema Cerdas Berinvestasi Masa Kini, Hidup Sejahtera di Masa Nanti. Perkenalkan, saya Rizka Lavinia, Wealth Specialist and Advisory Bank Mandiri yang akan memandu acara siang hari ini. Sebelum kita memulai acara, mari kita sama-sama memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar acara kita ini berjalan dengan lancar dan dapat bermanfaat untuk kita semua. Kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, para Serikandi yang saya banggakan, untuk membuka acara kita hari ini, marilah kita sama-sama mendengarkan sambutan dari Ibu Alexandra Askandar selaku Ketua Umum Forum Human Capital Indonesia dan juga sebagai Wakil Direktur Utama Bank Mandiri. Kepada Ibu Sandra yang kami hormati, kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pertama-tama saya ingin menyapa dulu yang saya hormati Ibu Tina Kemala Intan, Ketua Serikandi BUMN, Bu Susana Indah Kristianti, Koordinator Bidang Kesejahteraan dan Kesehatan Serikandi BUMN, kemudian para pembicara kita yang cantik dan sudah terkenal namanya, Ibu Prita Gozi, selamat siang, Ibu Prita, Ibu Sofi Navita, selamat siang, terima kasih sudah berkenan memberikan sharing pada siang hari ini. Kemudian ada Sis Theodora Manik, Direktur Mandiri Sekuritas, Sis Asri Nata Negeri, Vice President Bank Mandiri yang juga akan memberikan sharing pada kesempatan ini. Dan tentunya kakak-kakak Serikandi BUMN peserta webinar yang saya banggakan. Pertama-tama puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat-Nya kita semua pada siang hari yang berbahagia ini dapat hadir secara virtual dalam acara webinar Smart Investing, webinar pertama tahun 2022 yang kali ini mengangkat tema Cerdas Berinvestasi Masa Kini, Hidup Sejahtera di Masa Nanti. Senang sekali saya bisa hadir menyapa langsung kakak-kakak Serikandi, meskipun nggak bisa ketemu secara fisik, tetapi bisa hadir di antara ini saat ini kalau saya lihat partisipannya sekitar 380, mudah-mudahan nanti terus bertambah, ini masih running terus angkanya. Mudah-mudahan akan semakin banyak yang bisa bergabung di siang hari ini. Kakak-kakak Serikandi, kalau melihat tema yang diangkat siang ini, temanya sangat menarik dan tentunya juga sangat relevan buat kita semua. Mengapa? Karena di satu sisi sebagai Serikandi yang memang kita punya karir masing-masing di BUMN, tentunya kita perlu memahami bagaimana kita mengelola keuangan kita secara baik gitu ya. Dan tentunya buat yang Serikandi BUMN yang sudah berumah tangga, saya yakin peran kita yang utama salah satunya adalah CFO di rumah kita masing-masing gitu ya. Peran yang pasti mau nggak mau melekat. Nah, di sisi yang lain
kita juga sadari bahwa saat ini banyak sekali produk investasi gitu ya, beragam sekali jenisnya dan terus berkembang. Kalau mungkin yang kita sudah familiar, kita biasa menempatkan dana di deposito, kemudian juga saham. Ini nanti si Dora juga pasti banyak share mengenai hal ini, dan juga reksadana gitu ya. Namun kalau sekarang apalagi teman-teman yang muda-muda, saya yakin banyak nih, karena biasanya juga ngobrol sama anak-anak saya gitu ya, udah pada berani mencoba di produk-produk yang kita mungkin sekarang sering kali dengar gitu ya, mau cryptocurrency lah, kemudian juga yang mungkin baru-baru ini jadi trending topik, produk-produk NFT gitu ya. Nah, nanti mungkin siang ini Mbak Prita juga mungkin akan share seperti apa kalau kita punya dana sekian, alokasinya bagaimana, kebutuhan jangka pendek, kebutuhan jangka panjang, hal tersebut saya yakin amat sangat pasti bermanfaat buat kita semua. Saya juga sebenarnya kalau nggak ada agenda lain pengen ikut dengerin nih gitu ya, belajar terus, karena kalau yang seperti ini rasanya nggak pinter-pinter, meskipun tahu kenapa nggak pinter, karena pengennya dapat returnnya lebih bagus lagi kan dari waktu ke waktu. Jadi kalau rasanya sepanjang itu belum mungkin maksimal atau optimal, kita nganggapnya kita belum pinter-pinter, apalagi kalau sahamnya turun ya Bu Dora ya. Nah, contoh seperti yang sekarang nih, kondisi politik global yang sedang memanas. Kita lihat harga emas langsung naik signifikan. Nah, ini mungkin nanti sama para pembicara kita yang pakar-pakar investasi mungkin bisa juga sharing kapan waktu yang tepat gitu ya. Apakah memang saat ini masih ada potensi juga kenaikan ke depan, dan berapa persen yang mungkin kita bisa pertimbangkan juga untuk itu, atau malah saatnya yang udah punya investasi sebelumnya saat ini melepas gitu. Nah, saya juga pengen tahu nih, meskipun mungkin yang nanti yang dilepas yang dipakai ya Bu Tina ya. Aduh, seru nih pasti kalau para Sri Kandi, karena apa namanya, tadi ya, pilihannya banyak, dan juga kita juga selain mungkin urusan yang terkait dengan gimana kebutuhan di rumah tangga kita, pasti ada hal-hal lain yang memang nature-nya perempuan ya. Jadi untuk kebutuhan lainnya juga tentunya kita perlu sisihkan. Mungkin secara singkat itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan webinar kita yang memang topiknya itu smart investing benar-benar membuat kita bisa mengambil ilmu dari sharing para pembicara siang hari ini, dan juga mengaplikasikan sehingga apapun yang sekarang kita kelola gitu ya, dana yang kita kelola dari baik itu penghasilan kita sendiri, keluarga dan sebagainya, dapat memang benar-benar kita lakukan sebaik-baiknya, dan tadi hidup sejahtera di masa nanti. Nah, itu tentunya yang kita harapkan benar-benar bisa terwujud. Mungkin itu, terima kasih sekali lagi atas kesempatannya, dan selamat mendengarkan webinar ini. Saya yakin akan ada seri-seri berikutnya, tentunya kita nantikan bersama Bu Tina dan Bu Indah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Bu Sandra atas sambutannya. Sangat menginspirasi ya, bahwa ternyata Bu Sandra ini cukup update dengan produk-produk investasi, termasuk yang lagi viral untuk saat ini, dan pastinya tadi Bu Sandra sendiri masih mau terus belajar dan memperkaya dirinya dengan ilmu-ilmu investasi gitu ya. Terima kasih Bu Sandra. Nah, selanjutnya
kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Umum Sri Kandi BUMN, yaitu Ibu Tina T. Kemala Intan. Beliau juga merupakan Direktur SDM, Tata Kelola, dan Manajemen Risiko di PT Pupuk Indonesia. Kepada Ibu Tina yang kami hormati, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, banggakan dan sayangi Kak Alexandra, kita memanggil dia kakak ya. Kemudian Kak Susana Indah yang juga menginisiasi kegiatan ini di Sri Kandi. Terima kasih Bu Sandra sudah berkenan hadir pada acara webinar kali ini. Yang tadi baru Bu Sandra yang membuka, kita sudah langsung semangat nih Bu. Dan saya sangat membanggakan karena sesi kali ini dibawakan oleh 4 Sri Kandi dan muda begitu ya Bu ya. Jadi saya rasanya ingin kembali ke usia muda nih kalau melihat. Tapi yang penting kalau kata Pak Teddy, bukan sekedar muda, tapi semangatnya siapapun, usia berapapun tetap muda itu ya. Jadi seperti Sri Kandi BUMN salah satunya mendorong women leadership, bukan berarti karpet merah yang ada di depan, tapi perempuan dan juga yang generasi muda yang bisa memenuhi persyaratan yang ditentukan tentunya seperti itu. Jadi isinya adalah berusaha keras, berjuang begitu ya, work smart dan work hard. Namun di sela-sela kita melakukan itu, tadi yang Bu Sandra sampaikan, kita punya peran sebagai perempuan. Dari hasil penelitian dinyatakan bahwa kalau perempuan bekerja, itu kembali ke keluarganya sekitar 90%. Kalau laki-laki bekerja, kembali ke keluarganya sekitar 60-70%. Begitu ya. Itu hasil penelitian menyatakan demikian. Nah, yang berikutnya lagi tentunya kita ingin masa tua bisa keliling dunia ya, bukan pusing 7 keliling begitu kan ya, bisa keliling dunia. Nah, salah satunya tadi disampaikan dan kita di Sri Kandi BUMN selalu membahas sekarang ini generasi muda sudah sekitar 60% lebih di banyak BUMN. Ya, sehingga sesi-sesi semacam ini sangat diperlukan. Kita belajar dari masa lalu, alumni atau pensiunan dari BUMN, di mana mungkin saat itu belum mendapatkan edukasi atau webinar semacam ini, sehingga tidak mendapatkan sarana atau jalan untuk tahu jalan setapaknya seperti apa ya untuk menyiapkan masa tua yang mandiri begitu. Nah, jadi saya terima kasih bidang 3 di bawah pimpinan Bu Susana Indah secara konsisten Bu Sandra setiap setiap kuartal kita melakukan sesi finansial mengedukasi dari segi pengelolaan keuangan sehingga kita secara konsisten bisa selalu mengajak teman-teman Sri Kandi BUMN baik tua maupun muda untuk berani untuk mau melakukan investasi sesuai dengan yang disarankan. Saya mau cerita sedikit Bu Sandra. Saya kebetulan juga saya pintar sekali nih Bu para karyawan di Mandiri. Kemarin saya mengakhiri mengakhiri masa jabatan beralih ada ini ya cair purna jabatannya langsung didekati oleh marketing dari Mandiri dan menginvestasikan sebagian di Mandiri. Nah, itu salah satu bagaimana kita diedukasi, konsumen diedukasi dan menjadi mengerti. Nah, mudah-mudahan ini juga bisa menularkan ke teman-teman bagaimana kita menyiapkan diri. Nggak cuma dari muda ya, masa tua juga bagaimana kita belajar berinvestasi. Nah, semoga materi kali ini bisa menginspirasi dan kita merealisasikan saran-saran yang diberikan oleh para pembicara siang ini. Kepada Kak Prita, Kak Sofi, Kak Theodora, dan Kak Asri, terima kasih. Sekali lagi kepada panitia, selamat sehat selalu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Tina. Jadi
tadi udah sangat jelas Bu Tina menyampaikan bahwa ini kita sebagai Sri Kandi BUMN beruntung sekali ya, karena selain diberikan kesempatan untuk bekerja di institusi BUMN, kita juga diberikan kesempatan untuk memperkaya diri kita dengan ilmu-ilmu lain. Dalam hal ini, hari ini kita akan sama-sama memperkaya diri kita dengan ilmu pengelolaan keuangan. Oke, saya mau memanggilkan narasumber kita yang kedua. Nah, beliau ini merupakan seorang MC dan juga TV host. Nah, ini udah banyak yang tahu pastinya profesinya beliau ini. Tapi yang nggak banyak orang tahu adalah beliau ini juga ternyata seorang US Certified Health Chef. Ya, kita panggil saja langsung Mbak Sofi Navita. Halo Mbak Sofi. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Shalom semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, apa kabar semuanya yang ada di sini, Sri Kandi BUMN dan juga teman-teman yang panelis pada hari ini. Saya dari tadi nggak berhenti nyatet nih, Mbak Rizka. Pas Mbak Prita ngomong, catet, aduh kecepatan, foto. Jadi rasanya udah kayak kuliah. Ada Ibu Dora juga, ada Ibu Sandra, Ibu Tina juga tadi. Saya sempat tertawa dalam arti maksudnya, wow gercep juga ya tim Mandiri ya tadi ketika baru 1 hari ya kalau nggak salah Ibu ya. Dana ditransfer ya, langsung dihubungi. Langsung ya. Bagaimana Bu? Mau kemana diinvestasikan? Iya. Wow. Baik, Ya. Mbak Sofi, nggak sabar banget sebenarnya udah mau langsung mulai ngobrol aja, tapi saya mau Ya. panggilin dulu narasumber kita selanjutnya ya, karena kita masih ada 2 orang narasumber lagi. Nah, Monggo. selanjutnya adalah mewakili industri pasar modal. Kita panggilkan Ibu Theodora Manik. Nah, Ibu Theodora Manik ini merupakan direktur dari Mandiri Sekuritas. Biasa kita sapa beliau ya dengan sapaan akrab Ibu Dora. Hey kawan semua, sekarang waktunya kita gerak cepat. Tak pandang kau di mana, bersama-sama kita bisa hidup hebat. And let's go all the way, get moving, because your life is worth living. Now this is our time, gerak lebih cepat, hidup lebih hebat. Dimanapun kita berada, kita semua sama, berlari penuh semangat. Chase a dream in every day we live in. Halo Bu Dora, apa kabarnya Bu? Selamat sore. Selamat sore, apa kabar? Salam sehat semuanya. Salam sehat Bu Dora. Mohon ditunggu sebentar lagi Bu, karena saya mau memanggil narasumber selanjutnya. Ini mewakili perbankan ya. Kita panggil Ibu Asri Nata Negeri. Beliau ini biasa disapa dengan akrab Ibu Aci, yang merupakan Vice President di World Product Development di Wealth Management Group Bank Mandiri. Sore Bu Aci. Sore, halo, selamat siang semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, udah lengkap semua narasumbernya. Ada Mbak Prita, ada Mbak Sofi, ada Ibu Dora, dan juga ada Bu Aci. Nah, kita mau mulai bincang-bincangnya, tapi saya mau ngingetin lagi untuk seluruh Sri Kandi peserta webinar sore hari ini untuk dapat mengisi absensi kehadiran yang ada di kolom chat ya. Karena nanti kita akan undi untuk 10 orang pemenang yang beruntung mendapatkan link aja, saldo link aja masing-masing sebesar Rp500.000. Jadi pastikan nomor HP-nya yang diinput jangan sampai salah ya.
Pengumuman pemenang akan dilakukan tentunya setelah seluruh rangkaian acara selesai. Jadi harap tunggu sampai acaranya berakhir. Baik, kita udah lengkap di sini, jadi kita mulai aja. Mungkin ini pertanyaan pertama ya kepada Mbak Sofi Navita gitu. Mbak tadi kayaknya udah nyatet banyak banget ya katanya ya, nyatet banyak banget. Jadi kayaknya udah sambil belajar juga. Tapi sebelumnya boleh nggak Mbak Sofi di sharing ke kita, Mbak Sofi ini sebagai seorang perempuan, istri, ibu gitu ya, gimana sih selama ini mengatur keuangan keluarga atau mungkin mengatur dana untuk alokasi investasi, pengeluaran belanja dan yang lain kan kayaknya banyak tuh. Nah, boleh cerita dong, Mbak. Ya, jadi kalau saya harus melakukan pengakuan bahwa saya termasuk orang yang slow learner dan terlambat mungkin ya. Walaupun orang bilang, udahlah Sof, nggak ada kata terlambat. Tapi bagi saya, if only I knew earlier untuk finansial ya, saya saya pikir mungkin banyak hal yang bisa saya hindari gitu. Karena sebenarnya saya sudah memakai financial planner itu sudah 10-15 tahun yang lalu sebenarnya. Cuma ya itu kita kan nggak bisa ya semerta-merta menggunakan seorang financial planner lalu kitanya sendiri betul-betul nggak mau tahu gitu. I think we really need to know. Nah di situ menurut saya kesalahan saya bukan berarti kesalahan di financial planner, tapi maksudnya saya harusnya belajar gitu loh. Udah tahu ada dia, jangan cuma hanya dikelola, tapi sayanya juga harus lebih aktif seperti ini. Nah, kalau untuk bagaimana mengatur pembelanjaan dan yang lain-lain, sebenarnya sama seperti saya mengatur lini kehidupan yang lain-lain di dalam keluarga saya, yaitu I write everything. Semua hal saya catat. Ini hasil dari Rita aja udah segini dan ada lagi I just really write everything gitu. Dan kalau nggak sempet kayak tadi aku bilang aku screenshot dan nanti aku akan tulis lagi gitu. Jadi nggak cuma untuk belajar, nggak cuma untuk resep ya. Buat yang mungkin di sini adalah teman-teman saya di sosial media pasti tahu saya adalah si inang dapur itu yang kerjaannya di dapur terus. Nggak hanya untuk finance, tetapi juga untuk pada malam hari ketika saya menutup hari, saya mengolah rasa dan saya punya sebuah jurnal, bukan dear diary, jurnal di mana saya olah gitu semua rasa yang ada di situ. Jadi daripada tumpah kemana-mana di chat grup jadi nggak jelas kan, lebih baik ada di sebuah kertas lalu saya doakan selesai tutup gitu hari itu. Jadi back to the question, bagaimana kalau saya mengatur untuk keuangan di dalam rumah tangga ya ditulis, Bariska, semua ditulis. Oke, berarti itu nulis semua ya Mbak, pemasukan, pengeluaran, termasuk yang kecil-kecil, kayak jajan anak gitu. Nah, kebetulan anak-anak kami homeschool ya, jadi dari dulu saya nggak pernah catat jajan, itu satu hal yang saya nggak pernah catat. Pasti ada lah yang miss, udah pasti ada. Saya nggak bisa juga terlalu semeticulous itu ya, sampai kemarin yang ini belum, kemarin yang ini jajan ini belum. Cuma yang super basicnya rata-rata memang saya catat. Kalau yang kecil-kecil banget kadang-kadang yang miss itu adalah memang diambil dari pos penghasilan saya pribadi dan bukan yang nafkah dari suami yang memang saya harus atur untuk keluarga semuanya begitu. Oh berarti itu sumbernya ada dua ya, ada dari suami, ada dari bisnis sendiri juga gitu ya Mbak ya, makanya harus jelas ini pengaturannya. Harus jelas. Uang dia, uang saya kasih nggak ya? Biasa ya, keluarga juga gitu. Cuma there are parts di mana ya itulah di mana saya belajar untuk mengelola keuangan saya pribadi juga gitu. Tapi dia tahu. Oke, baik Mbak Sofi. Terima kasih atas sharingnya ya. Ini saya mau berlanjut dulu ke Mbak Prita ya. Saya mau lanjut sebentar ke Mbak Prita. Tadi kayaknya sempat ada ngelihat gitu ya, ada yang mau mulai investasi tapi masih takut nih. Takutnya kan kondisinya kan kayak sekarang nih, kita tahun lalu 2 tahun lalu ya sempat ada pandemi, terus kayak punya uang mau mulai nih, udah dapat pencerahan mau mulai tapi masih takut. Ntar kalau tiba-tiba butuh gitu kan. Nah, kira-kira kalau dari Mbak Prita sendiri untuk strategi investasi gimana sih sebaiknya nih di masa seperti sekarang nih? Aku punya 5 tips singkat aja Mbak Rizka.
Nomor satu itu sebenarnya yang tadi udah aku tanyakan dan teman-teman alhamdulillah udah punya jawabannya, yaitu tentukan tujuan berinvestasi. Yang mana? Nomor satu, nomor dua, atau nomor tiga. Dan tadi sudah mulai banyak yang berhasil untuk tahu, itu that's good. Yang kedua adalah kita tuh harus tahu profil resiko kita, minat kita, dan toleransi. Nah tadi kan aku sempat bilang, aku belum bahas banyak nih karena waktu aku cuma 30 menit. Tapi sekarang aku mau jelasin sedikit tentang toleransi, dengan praktis aja. Kalau teman-teman atau Mbak Rizka sendiri deh, masukin uang 1 juta Mbak, let's say ke reksadana saham. Turun berapa sampai kamu marah? Ayo jawab Rita. Marah sih enggak, tapi deg-degan ya. Ya deg-degan deh. Oke, tunggu ya. Deg-degan itu ya turun 50.000 udah degdegan atau Oh, iya. belum? Ya tergantung uang ya Mbak. Aku kalau 100.000 Ya 1 turun juta tadi, 50.000 kamu kan masukin 1 ngeri. juta. Oke. 1 juta Mbak Rizka masukin, turun 50.000, kamu deg-degan nggak? Enggak sih kayaknya. Oke, 100.000 deg-degan nggak? Mulai deg-degan. 200.000? Udah 200.000? deg-degan. Udah deg-degan. Oke, fine. Oke. Sekarang tadi Mbak Rizka bilang aku mulai deg-degan 100.000. Aku yakin di teman-teman di sini variasi ini pasti. Ada yang 50.000 udah deg-degan, ada yang 10.000 aja ngambek gitu ya, ada yang 500.000 cuek gitu. Mungkin kalau Ibu Dora 500.000 turun dari 1 juta dia cuek gitu loh. Tapi tiap orang beda-beda. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kalau kita berbicara skincare, ini kan Sekre Kandi. Beli skincare 300.000, pas dicobain nggak cocok di muka. Prita pertanyaannya sederhana. Will you finish that jar atau kamu buang atau kasih orang? Ayo Mbak Rizka gimana? Kayaknya kasih orang ya Mbak. Oke. 300.000 kamu baru sekali ini swap, Mas ini ya bentol. Paling berapa sih itu? Paling baru kepake 10.000, itu ada 200.000 lebih kamu throw away, kasih ke orang. Dan kita santai melakukannya. Kenapa kita bisa kayak begitu? Kita beli kopi, nggak habis, kita cuek aja tinggalin di meja. Kadang kita buang dan sebagainya. Boba, aduh kenyang, cuma lapar mata, kita buang. Tapi giliran investasi, turun 50.000 aja ngambek, marah-marah. So itu yang berbicara namanya toleransi. Dan you always must understand toleransi kita berapa untuk kita tahu aset apa yang bagus buat kita. Kalau enggak kamu akan keep on marah-marah ke siapa aja, nyala-nyalain orang. Giliran untung kamu diem, giliran buntung ngomel-ngomel. Itu akibat nggak tahu toleransi. Yang ketiga of course punya dana darurat. Nggak perlu sampai 12 kali pengeluaran rutin bulanan. 3 kali dulu boleh investasi. Lalu yang nomor 4 selalu bikin budget. Nah, perempuan kan jago nih bikin budget ya. Tadi tuh pakai living, saving, playing. Nah, ini adalah porsi saving sebetulnya yang masuk ke investasi. Dan terakhir, tidak ikut-ikutan, not too greedy, not too fearful. Jadi jangan terlalu rakus dan jangan terlalu ketakutan. Find your own balance. Itu aja 5 tips dari aku. Oke. Berarti sebenarnya bukan tergantung situasinya ya, bukan masanya gitu ya. Masa sulit, krisis ekonomi nggak investasi, tapi lagi masa senang juga nggak investasi gitu kan. Selalu ada celah ya untuk menentukan ini tepat atau enggak gitu. Tapi yang paling penting adalah perhatikan lagi gitu ya. Tadi tujuannya, toleransinya, terus juga nggak boleh greedy gitu ya Mbak ya. Oke, baik. Saya mau kembali lagi ke Mbak Sofi dulu nih. Mbak Sofi, selama ini pernah nggak punya pengalaman investasi dari Mbak Sofi sendiri? Bisa sharing nggak pengalaman berinvestasi yang selama ini dilakukan? Mungkin ada happy-nya atau nggak happy-nya gitu kan? Biasa kayak tadi tuh beli skincare tiba-tiba nggak cocok kan, termasuk resiko ya? Ya. Kalau saya sudah lakukan tuh salah satu langkah yang tadi dibilang oleh Mbak Prita, langkah yang nomor 2, mengetahui profil, know your identity kalau saya. Jadi kita itu mengenali diri sendiri dulu, kita ini siapa, insecurities kita seperti apa yang membuat kita tidak nyaman, lalu nomor 1 tadi adalah ketika kita berinvestasi itu tujuannya apa. Dalam hari ini kita memang bicaranya investasi, tapi itu saya melakukannya di hampir semua lini. Ketika saya melakukan pola diet ini, untuk pola diet dalam arti makan ya, pola makan untuk beberapa saat, tujuan saya apa? Ketika saya melakukan perubahan dalam pola karir saya untuk ini, tujuan saya untuk apa gitu. Jadi dari tujuan itu menurut saya bisa tarik mundur. Oh berarti kalau mau tujuannya A,
jalannya lewat sini dulu, lewat sini dulu, lewat sini dulu, baru sampai sini. Kalau B ini dulu, ini dulu. Jadi nggak dari poin kita start ke tujuan, tapi tujuannya dulu tahu apa, baru kita tarik mundur. Nah karena saya adalah tipe orang yang klasik banget ya, very conventional. Saya tadi termasuk yang I am legend. Jadi si legend itu menurut saya mungkin banyak orang yang apa ya, kita mungkin dulu waktu kecil tuh diajarinnya sama orang tua adalah pokoknya sekolah yang tinggi ya, nanti kamu kerja buat orang harus jadi, nanti kamu bisa keluar negeri kalau dibiayain, you know, there's nothing wrong with that gitu. Tapi ketika hanya dibuat koridor seperti itu, orang-orang di masa saya ini rupanya banyak membuat limiting beliefs gitu tentang apa yang bisa kita lakukan dan apa yang bisa kita capai dalam hidup ini. Jadi kembali lagi saya adalah yang konvensional tadi, saya itu contoh konvensionalnya adalah tadi kata Mbak Prita juga, kalau tiba-tiba naik gaji, nah kalau tiba-tiba dapat honor, ada kerjaan MC nggak berhenti-berhenti, apa yang akan dilakukan? Semua kan tadi ada yang bilang naikin gaji ART apa, saya mau nulis aja udah deh yang lain udah jawab. Karena jawaban saya adalah bersyukur itu sudah pasti. Kedua, saya akan diam dulu. Kalau saya itu udah pasti diam dulu dan minta hikmat untuk ini harus diapain. Nah sambil nunggu itu hikmat turun ya, saya kasih batas waktu tertentu, saya akan cepet-cepet depositoin dulu itu uang. Semua yang ada di sini yang ratu-ratu investasi pasti akan, deposito bunganya kecil amat, Sof. Iya, tapi daripada ada di dalam rekening saya terus saya sibuk ada di marketplace gitu kan, tiba-tiba mendadak aktif ada di semua marketplace gitu. Saya mendingan saya simpen dulu untuk saya saya settle dulu di dalam sini, ini mau diapain ya itu. Jadi deposito ada cara yang konvensional banget, tapi dia di situ hanya untuk waktu yang tertentu ya, sampai saya tahu ini harus diapakan, baru disalurkan pelan-pelan. Lalu walaupun orang bilang asuransi is different ya, it's not investasi per se dalam arti sesungguhnya, tapi ada satu program asuransi yang saya ambil yang memang ada sedikit returnnya gitu. That's just because saya tipe orang yang konvensional aja, orangnya tipis-tipis gitu loh, nggak yang pengen, fokus saya nggak di situ gitu, tapi pengen ada gitu. Lalu ketiga adalah, nah kalau ini kerja sama suami istri sih lebih tepatnya. Jadi kalau dapat uang berapa, lalu kita diskusikan. Nah yang memainkan dia, karena saya nggak punya energi dan fokus lagi untuk ke sana karena kami homeschool kedua anak kami itu dari kecil sampai sekarang, yang satu udah usia kuliah, yang satu mau naik SMA. I don't have the energy. Jadi karena saya tahu kalau saya nggak punya energi untuk itu, dia punya, maka kita juga ada yang namanya, dia kayak semacam trading forex gitu, tapi bukan robot gitu loh. Jadi bukan MLM. Jadi ini lebih ke manual. Yang dimainkan itu pound sterling ke US dollars gitu, kurang lebih seperti itu. Jadi dari situ aja udah kelihatan banget saya profilnya tuh yang modelan begitu-begitu. People can come to me and talk about like, ada NFT kayak tadi ya, Rita sempat bilang geng-geng WhatsApp-nya, atau NFT khusus untuk ini aja kita buka, kripto untuk ini. Aku akan ngangguk-ngangguk aja sambil karena aku nggak tahu mereka ngomongin apa gitu. Jadi lebih baik yang aku nggak tahu, aku lebih baik mundur pelan-pelan cari, kalau tertarik baru masuk, kalau nggak ya nggak usah. I'm just that conventional person. Jadi tadi tahu tujuannya apa, tahu profilnya apa. Tapi ada satu hal yang tadi menarik perhatian saya yang tadi Mbak Prita bahas, yaitu soal profil itu tadi di usia saya memang sudah harus memikirkan dana pensiun. Nah ini sebenarnya kunci di mana menurut saya ya, kalau dari dulu kayaknya saya tipis-tipis, stabil-stabil, ini nih yang menurut saya bisa membuat saya, kalau saya nggak hati-hati saya akan goyang di sini. Saking paniknya kalau nanti di saatnya benar-benar saya sudah tidak aktif lagi gitu di dunia pekerjaan yang selama ini membesarkan saya, terus saya pengen kasih makan gitu kan, sebulan butuh berapa. Nah itu tuh karena mungkin saat ini masih banyak hal yang harus dipikirin, termasuk salah satu investasi saya yang konvensional adalah kita punya coffee shop kecil di sini. Itu juga another investment, nggak cuma uang tapi juga pikiran dan hati gitu ya. Jadi kalau bisa dilihat dari cerita saya yang barusan ini, saya memang tipe yang konvensional ya, bukan yang high risk taker, yang middle risk aja enggak. Tapi itulah kira-kira investasi saya. Oh sama dana reksa. Oh, sorry, reksadana. Oke. Mbak, jadi kurang lebih ini kayak cukup tahu diri gitu ya, karena orangnya konvensional, jadi nggak perlu untuk yang neko-neko gitu ya. Sesuaiin aja sama tujuannya, sesuaiin aja sama kenyamanan gitu ya.
Oke. Kalau boleh mengutip suami saya itu selalu ngomong gini, "Ma, simple life, simple problem, Ma." Oh ya udah deh. Luar biasa. Oke, Mbak, berarti selama ini belum pernah punya pengalaman buruk dong dalam berinvestasi ya, karena udah Nah, ini. ya, Gimana tuh? ya. Nah, kalau paling yang kok di dalam kamus Sofina Vita ya, yang buruk itu kalau yang lain kan ketahuan, misalnya coffee shop itu buat saya 3 hari gitu karena Bali lagi begini, PPKM, lalu orang dari Jakarta nggak banyak yang masuk, pembelian sales kita drop aja. Itu buat saya udah sama tuh dengan contoh yang tadi dikasih ke Rizka soal kamu kalau punya uang 1 juta, kalau segini, hilang segini, kamu toleransinya di mana? Nah, aku tuh kurang toleran ternyata di situ. Jadi emang udah paling bener deh, gue nggak usah main yang aneh-aneh gitu ya. Memang udah suami aneh-aneh buat saya ya. Suami saya aja sehingga ketika yang saya tadi bilang yang kita ada main trading forex itu, kalau ada apa-apa, kalau yang agak menggoncang dia pasti nggak akan cerita saya gitu. Kalau yang happy-happy dia tahu, oke, ini bisa dikasih tahu gitu. Karena memang buat saya pengalaman kayak gitu tuh saya bisa tergoyahkan sekali. Sementara saya tahu fokus saya adalah seorang istri dan ibu gitu yang ada di rumah ini untuk especially karena anak-anak kami homeschool. Namun, tidak berarti saya nggak pernah berkenaan ya, dalam arti mungkin bukan saya, tapi teman-teman baik saya. Ini baru aja kejadian Bariska, sorry nih aku ambil waktunya sedikit. November kemarin ya, adalah beberapa teman-temanku yang main. Dari 3 kisah yang saat ini saya ingat, satu yang paling stand out, yaitu si teman saya ini diam-diam main nih. Teman dekat, suami istri teman saya. Terus dapat, dia nggak cerita. Pas yang kedua dapat nggak cerita juga, padahal biasanya dia cerita ya, Papa cerita. Begitu yang ketiga, yang keempat terjadilah malapetaka di situ menurut saya, karena nggak tahu ini buat saya yang awam banget soal trading yang model yang dia lakukan ini ya dengan luar negeri lah. I really don't know, kantornya aja menurut dia ada di sini, tapi pada saat kita coba cek bersama-sama ternyata nggak ada. Hilang semua uangnya, dan yang ngomong ke saya udah bukan istrinya lagi tapi sudah suami, karena rupanya mereka sudah akhirnya ngobrol dan suaminya udah tahu permasalahannya di mana, dan saya dimintain tolong waktu itu lebih ke yang bikin kacau adalah yang dimainkan ya udah bukan duit dia lagi. Kalau kita kan mikirnya gini, duit begitu dapat, oke, ini yang mana yang buat bayar kewajiban, yang mana yang buat dana darurat, yang mana yang buat amal ya, perpuluhan, amal itu yang mana gitu kan. Nah, tapi yang dia lakukan ini bahkan udah melanggar semua pilar-pilar ini. Saking tertariknya di penawaran keempat, dia pinjam duit ibunya, kakaknya, teman-teman yang beberapa adalah teman-teman satu circle kami juga, sehingga kemarin itu saya lebih ke kayak menengahi gitulah ya, maksudnya ngobrol ke teman-teman yang lain untuk backup dia bahwa tenang aja, dia nggak akan pergi, dia nggak akan lari, tapi saat ini teman kita sedang dalam keadaan yang sangat sulit, tolong bersabar biar kita cari cara untuk akhirnya duit-duit itu semuanya bisa kembali. Kan ini kan, aduh, aku ceritanya aja tanganku dingin loh, maksudnya ini duit orang, nggak cuma duit suami istri itu aja gitu, jadi ya itu serem sekali. Jadi which leads me to my question, kalau boleh Mbak Rizka. Ini mumpung mic saya nyala, mungkin nanti bisa dijawab oleh panelis yang lain di sini. Sebenarnya kata kunci apa sih yang harus bikin kuping kita agak, wah ini yang model kayak gini jebakan nih gitu. Yang kayak apa sih investasi model? Kan investasi kan instrumennya macam-macam. Tapi seperti apa? Yang model-model janji seperti apa yang harus kita begitu dengar langsung jadi lampu orange gitu? Ting 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 ting, alarmnya harus nyala. Nah, mungkin itu pertanyaan saya, sesimpel itu. Oke, thank you Mbak Sofi sharingnya. Jadi ini mungkin bukan sebuah hal baru lagi ya, memang marak banget, banyak banget ya. Termasuk saya juga belajar nih ya, bukan belajar dengan kecemplung sendiri, tapi saya belajar dari pengalaman rekan-rekan sama kayak Mbak Sofi gitu ya. Karena kan memang investasi sekarang ini jenisnya banyak banget gitu ya. Nah, jadi kalau nggak pinter-pinter untuk menyaring ya, ya kita bisa menghadapi atau ketemu dengan risiko seperti tadi temennya Mbak Sofi gitu. Nah, mungkin ini nanti saya tanyakan ke Mbak Prita dulu kali ya. Dari Mbak Prita sendiri ada tips dan trik nggak sih biar terhindar ya dari ya investasi yang kita tuh nggak paham gitu, karena kadang kalau ngelihat
testimoni, wah ini kalau testimoni gitu, itu luar biasa ya keuntungannya ya Mbak ya. Ini mengingat lagi marak biar sekalian nih kita semua yang ada di sini dapat pencerahan. Silakan Mbak. Yes, aku paham banget Mbak Rizka, yang namanya testimoni itu pasti menggoda banget ya, karena yang di-share tuh biasanya transferan bank, terus apa namanya, kadang-kadang uang fisik diceneng-ceneng begini gitu ya, siapa yang nggak kepengen gitu. Jadi itu yang membuat orang tuh sangat mudah tergoda. So first things first, kita harus sadar bahwa at the end of the day, mau di-influence seperti apapun, it's our money, it's our jempol. Jadi kalau kitanya juga nggak pernah kasih uang kita, jempol kita nggak pernah klik OK, KTP kita juga mungkin nggak pernah dikasih dan lain-lain, itu nggak akan terjadi semuanya. Jadi kendali terbesar itu sebetulnya harusnya ada diri kita. Nah sekarang pertanyaannya adalah mampu nggak kita logis dalam melihat poin-poin penilaiannya. Poin penilaiannya apa? Nomor 1 adalah keuntungan yang diberikan. Sebenarnya ini mudah banget. Kalau kita lihat apa sih produk apa yang memang bisa memberikan return yang pasti dan durasinya itu panjang. Kemungkinan besar ini adalah berbentuk deposito dan berbentuk SBN retail, jadi obligasi pemerintah. Even obligasi swasta aja tetap ada risiko di situ. Obligasi pemerintah juga ada, tetapi obligasi pemerintah itu kan ada undang-undang gitu, sehingga di situ kita lebih merasa aman dan nyaman. Coba Anda lihat, returnnya berapa sih si obligasi pemerintah ini per tahunnya setelah pajak. Maka kita coba lihat, oh penawaran ini seperti apa, seberapa jauh. Nah, Anda mungkin di sini juga lihat, tapi kan Mbak kalau fintech lending juga bisa ngasih segitu. Fine. Maka kita lihat, fintech lending itu durasinya itu biasanya max adalah 12 month. Jadi nggak bisa lepas di atas itu. Makanya mereka namanya pendanaan, bukan investasi. Nah, kalau misalnya kita berkaca pada itu, artinya kalau ada yang berani menjanjikan bahwa hasilnya itu pasti dan terus-menerus, kita udah mesti mulai curiga. Nah, tinggal pertanyaannya, kita gimana nih melihat kecurigaan tersebut? Yang banyak kita temui di lapangan, sejujurnya adalah mereka mencoba. Jadi, tes the water. Ternyata dapat. Nah, itu greediness kita akhirnya yang main. Dapat, masuk lagi, dapat, tiba-tiba kalah. Kalah penasaran, terus aja kayak gitu. Akhirnya kayak apa? Kok kayak psikologinya agak kayak gambling gitu loh. Jadi masih penasaran terus. Nah itu udah waspada banget. Pada saat kita udah mulai memasukkan uang karena kita penasaran, kita udah benar-benar mesti waspada. Yang kedua, of course, adalah melihat regulasi. Kenapa sih kadang-kadang otoritas jasa keuangan bilang ini ilegal? Basically karena tidak terregulasi di Indonesia, as simple as that. Kan legal-ilegal seperti itu. Jadi kalau kita mau cari platform yang baik dan aman, ya udah cari aja yang memang regulated di Indonesia. At least ada aturan-aturan tertentu yang memang harus dipatuhi. Nah, sehingga kalau misalnya Anda mau mengambil sesuatu yang memang tidak terregulasi, yaitu resiko di tangan Anda dan you udah siap gitu loh kalau memang akan terjadi hal-hal yang seperti itu. Dan yang terakhir adalah menilai dari rekam jejak. Jadi kita lihat nih kinerjanya gimana selama ini. Kemudian kalau misalnya let's say market turun sekian, dia turunnya berapa banyak sih? Kalau misalnya ini adalah manajer investasi. Nah, itu akan menjadi pertimbangan kita pada saat kita memilih investasi dari yang legal ke yang nggak ilegal. Intinya sih Mbak Rizka sederhana banget. Kalau udah returnnya itu sangat fantastis bombastis, bahkan melebihi suku bunga deposito dan lain-lain, terus nggak regulated lagi dianya gitu kan ya, cuman PT-PT aja, PT-PT juga nggak jelas apa gitu loh, terus rekam jejaknya juga kita nggak pernah tahu itu apa sih 10 tahun yang lalu atau 5 tahun yang lalu, mungkin di situ kita udah mesti waspada gitu Mbak. Oke, berarti harus waspada ya, karena kalau investasi itu jangan cuma dilihat dari sisi keuntungannya aja ya, apalagi kalau udah dibilang ini pasti untung sebulan sekian puluh %, kita nggak usah ngapa-ngapain gitu kan, uangnya tumbuh sendiri, kerja sendiri, sementara resikonya nggak ada gitu. Nah itu kita udah harus waspada banget tuh ya, berarti Mbak Prita. Terus yang kedua, lihat-lihat juga nih, ini kan uang kita mau ditempatin di mana gitu ya, jangan sampai kita kayak titip uang ke perusahaan yang nggak jelas. Nah itu mungkin kalau sekarang list perusahaannya tuh kita udah bisa gampang banget carinya ya, kayaknya
ada di Indonesia tuh ada Satgas Waspada Investasi, jadi bisa dicek-cek di websitenya apakah perusahaan yang menawari kita mau invest ke sana itu masuk di dalam list yang dilarang atau enggak tuh gitu ya. Nah, lalu yang ketiga, perhatikan juga rekam jejak perusahaannya tersebut gitu. Jadi jangan sampai baru luncur nih perusahaannya, kita bilangnya ini produk baru. Ini kan memang belum ada rekam jejaknya, yang penting potensi ke depan gitu ya. Tapi ternyata begitu kita masuk, tahu-tahu besok hilang ya. Apalagi tadi kayak Mbak Sofi bilang, datengin kantornya ternyata nggak ada gitu. Oke. Sebenarnya sorry Mbak Rizka kalau aku Ya, boleh tambahin ya. boleh. Itu tadi semua ketika temanku curhat suaminya, terus kita coba ulas satu-satu ya. Ini berani janji hasil pasti terus-menerus itu udah centang tuh satu. Iya. Terus udah gitu rekam jejak dicari gitu kan. Nggak ada. Susah kantornya kalau nggak salah saya lupa kemarin Hong Kong apa di Korea gitu. Lalu regulasi ya tidak terregulasi di Indonesia, tapi selama ini dia berpikir udah dapat, dan memang kayaknya kalau saya perhatiin titik jatuhnya itu benar yang tadi Mbak Prita bilang. Jadi ketika harus tarik itu uang, tiba-tiba dia bilang ada regulasi dari negara ini harus masukin uang sekian dulu supaya bisa dimainkan lagi. Di situ tuh aku udah curiga, aku udah bilang stop everything gitu, jangan diapa-apain, tapi rupanya tetap meminjam dari orang lain dan double duit yang buat keluarin nggak keluar, duit yang udah masuk nggak keluar gitu. Jadi, aduh ini serem banget sih, serem banget. Kayaknya itu salah satu titik lemah kemarin saya rasa ya Mbak Rizka. Iya, padahal alertnya udah banyak banget ya untuk waspada tuh udah dikasih berapa kali sinyal-sinyal gitu ya, tapi tetap masih mau lanjut. Hey kawan semua, sekarang waktunya kita gerak cepat. Tak pandang kau di mana, bersama-sama kita bisa hidup hebat. And let's go all the way, get moving, because your life is worth living. Now this is our time, gerak lebih cepat, hidup lebih hebat. Dimanapun kita berada, kita semua sama, berlari penuh semangat, chase a dream in every day we live in. Oke, terima kasih banyak Mbak Prita, Mbak Sofi. Saya mau beralih ke narasumber kita selanjutnya ya. Jadi sudah ada Ibu Dora di sini. Sore Bu. Bu, ini untuk Bu Dora selaku bagian dari industri di pasar modal ya Bu ya, di Mandiri Sekuritas. Nah, khususnya investasi di saham. Ini ada satu fakta Bu yang cukup menarik, di mana ternyata jumlah investor di industri pasar modal sepanjang tahun 2021 kemarin naiknya cukup signifikan ya Bu ya. Jadi katanya 97% gitu ya. Jadi kayak 2020 cuma 3 jutaan, di 2021 akhir itu mencapai 7,4 juta dan mayoritas adalah investor saham gitu. Nah, mungkin di sini banyak rekan-rekan Sri Kandi BUMN yang tertarik tapi ragu-ragu gitu ya, atau bahkan udah punya tapi mau nambah atau mau masuk nanti dulu gitu. Nah, mungkin Bu Dora bisa sampaikan ke kita kira-kira gimana sih cara memulai investasi di saham, plus minusnya apa gitu Bu. Terima kasih Mbak Riz, terima kasih juga ada kesempatan ya buat Mandiri Sekuritas di ruang kakak-kakak Sri Kandi yang kebetulan memang kita harus sama-sama maju ya. Saya mau mungkin langsung aja ya Mbak Riz ya. Kalau misalnya boleh untuk 5-7 menit ke depan saya pakai sedikit ada ilustrasi mengenai saham. Silakan Bu. Siap. Thank you Mbak Riz. Nah, ini kita mau ngomong dulu nih. Sebenarnya tadi kan Mbak Prita, Mbak Sofi ya udah menceritakan pengalamannya, udah itu semua yang mengenai kenapa sih kita mesti invest. Nah, ini semua sudah, tapi saya mungkin lebih spesifik ke investasi saham. Nah, ini sebenarnya kenapa sih kita investasi saham gitu kan? Investasi saham itu sebenarnya ini sama dengan surat berharga ya. Kalau kita beli saham itu sama saja kita dengan membeli
perusahaan ya dalam tanda petik, terus kita mendapat sebagian kepemilikan perusahaan tersebut, terus kita juga berhak atas dividen atau capital gain-nya. Nah, kalau misalnya tadi Mbak Prita sempat menyinggung mengenai masalah saham, indeks dan segala macam, itu memang benar. Dalam catatan kami itu sejak Februari 2020 ya sampai 2022, meskipun fluktuasi indeks harga saham gabungan ya, kita biasanya nyebutnya IHSG, kakak-kakak Sri Kandi mungkin udah familiar ya, bahwa ini meningkat. Ya, indeks harga saham gabungan tuh sejak Februari 2000 sampai 2022, menurut tim research kami itu meningkat 1.390%. Ekuivalen 63% per annum kalau dirata-ratain. Nah, ini kita juga menyampaikan ya, kemarin juga kita ada press conference bahwa Mandiri Sekuritas itu memproyeksikan tahun 2022 itu pasar saham kembali bullish, kembali akan positive way dan akan mencapai 7.400 indeks harga saham gabungan. Kenapa? Karena kita memang memproyeksikan, terutama tim research kami ya, pemulihan ekonomi itu berlanjut. Kasus Omikron ya ada dampaknya, tapi nggak sampai sebegitu signifikannya untuk mempengaruhi indeks harga saham gabungan. Yang kemarin geopolitik panas, tadi Mbak Prita juga udah nyampaikan. Ukraina dengan Rusia, waktu hari Kamis kemarin sempat turun, tapi nggak signifikan. Dan mau tahu hari ini penutupan itu malah justru positif. Di angka indeks harga saham gabungan itu di 6.888 kalau nggak salah. Nah, terus kenapa sih next-nya kali ya? Kenapa sih kita mulai investasi saham? Ya, pertama tuh kita harus tahu, kita harus belajar terlebih dulu gimana sih cara pemilihan perusahaan yang baik. Tadi Mbak Sofia, tadi ada temennya ya, kenapa sampai seperti itu? Memang kita learning by doing, learning by hearing orang-orang seperti itu. Kita mempelajari, kita mulai cerdas untuk melihat perusahaan-perusahaan sekuritas apa sih sebenarnya yang mumpuni, yang memang bisa kita andalkan. Nah, ini kita harus buka websitenya OJK misalnya ya. Di sini Indonesia itu ada 90-an perusahaan-perusahaan sekuritas yang terdaftar di OJK. Dan gimana cara memilih saham yang berkinerja baik? Kita lihat nih sebenarnya ya, kalau misalnya dari basic kita melihat bagaimana cara melihat kinerja saham yang baik, di mana saya juga masih terus belajar ya. Nah, itu ada beberapa faktor yang bisa dilihat kakak-kakak Sri Kandi. Jadi ini ada kapitalisasi pasar, jumlah nilai perusahaan yang dengan memperhitungkan jumlah saham dan harga saham per lembar itu tercermin di pasar itu seperti apa. Terus volume transaksi hariannya, atau biasa kita sebut likuiditas ya, itu seperti apa. Faktor-faktor lainnya seperti ini makroekonomi, tren pertumbuhan sektor, profil kinerja perusahaan sekuritas itu seperti apa, ya kan? Nah ini kita melihat dari sini. Nah kalau saya sebenarnya dari Bank Mandiri yang ditugaskan di Mandiri Sekuritas ya. Kalau misalnya melihat ini, kadang dengan kesibukan kita kadang lupa. Kita mau lihat dulu nih apa seperti apa. Nah ini biasanya kami pun di Mandiri Sekuritas itu ada stock pick ya dengan berdasarkan fundamental analysis, technical analysis, terus kemudian kita juga menyampaikan price earning ratio seperti apa, price to book value-nya seperti apa. Nah itu nanti kita akan bantu untuk juga bisa memilih kalau misalnya teman-teman berinvestasi di saham ya. Next-nya. Nah ini selain faktor-faktor yang saya sebutin tadi kayaknya Mbak Prita udah menyampaikan sedikit ya. Sebenarnya kita juga perlu memahami sebenarnya kita tuh profil risikonya seperti apa ya. Profil risiko yang kita inginkan dan sebagai investor kita investor apa gitu kan ya. Kalau saya ini teman-teman juga membuatkan ini dengan 5 kategori ya. Kalau saya adalah konservatif moderat kalau saya. Nah, bagaimana cara pengelompokannya? Kalau yang konservatif moderat, moderat agresif itu seperti apa? Nah, jadi kalau misalnya kakak-kakak Sri Kandi ini ya memiliki profil risiko konservatif, coba investasi di saham yang sebesar 20% nih dari dana investasinya. Sisanya di obligasi, reksadana, tadi Mbak Prita juga udah menyampaikan ya, ada SBN retail seperti itu. Dan tadi pagi saya ikut pembukaan sukuk retail 16. Itu obligasi retail negara. Ya, itu diinformasikan oleh OJK, surprisingly ya, 50% investor untuk di sukuk retail itu adalah para wanita.
Woi, tepuk tangan dulu nih buat para Sri Kandi ini. Waduh, ini surprise juga seperti itu. Kalau tadi Mbak Riz juga infokan ya, kalau memang investor di saham itu adalah naiknya signifikan, itu juga bisa disampaikan 50% lebih adalah teman-teman dari milenial dan Gen Z. Nah ini kalau untuk yang di sukuk retail itu kebetulan segmentasi perempuan dominan juga. Wah, bagus sekali ya kalau gitu dengarnya ya. Nah, sementara kalau misalnya ya kita lihat lagi nih ngomongin mengenai investor. Kalau kita ngelihat untuk risiko moderat ya, teman-teman kalau yang risiko moderat investasi 35% di saham, sisanya di obligasi reksadana. Sementara untuk yang risikonya agresif itu bisa investasi di 70 sampai 80% di saham. Kalau saya sudah nggak bisa lagi nih risiko agresif ya, dulu mungkin 10-15 tahun yang lalu seperti Mbak Riz itu mungkin saya masih bisa nih di agresif. Nah, selanjutnya mungkin 2 slide terakhir nih. Nih, lalu gimana nih caranya nih ya kita investasi di saham? Sri Kandi, kakak-kakak di sini bahwa investasi saham memang kita tuh sekarang dengan ikut digitalisasi ekosistem, kita tuh lebih mudah sebenarnya dan independen ya kalau kita bisa melakukannya secara online. Nah, ini kan kita orang BUMN nih. Kita kenal ada Mandiri Sekuritas, anak perusahaannya Bank Mandiri. Kita kenal BNI Sekuritas nih, banyak teman-teman saya di BNI Sekuritas nih. Itu karena juga part of dari Bank BNI. Kemudian ada juga BRI Dana Reksa Sekuritas. Ya, ini juga part of dari BRI. Semuanya nih memiliki platform digital yang memang memudahkan kakak-kakak Sri Kandi bisa menginvestasikannya di pasar modal. Nih, Mandiri di Sekuritas, kami itu memiliki platform Mandiri Online Securities Trading. Kami sebutnya MOS. Kalau di website itu ada mos.co.id. Nah, ini kita rancang ya karena kita memang bagian dari ekosistem Bank Mandiri yang memang go digital. Kita memang merancang untuk Mandiri Online Securities Trading Platform ini sebagai one stop capital market solution, di mana ini kita ada produk-produk ya selain equity, ada MOS equity ya. Ini ada juga reksadana. Kita juga sebenarnya harus melakukan literasi ya karena memang kita memang nggak ingin itu teman-teman investasi terus ini investasinya apa ya? Oke, ini aja, nggak mungkin ya. Jadi kita mengadakan ya literasi untuk ada di MOS learning-nya, kita belajar fundamentalnya, teknikalnya itu semuanya gratis ya. Dan juga kalau ada pertanyaan-pertanyaan kita punya MOS forumnya. Next terakhirnya, nah ini sebenarnya saya sedikit aja 1 menit ya promo ya. Promo bukan berarti apa-apa, tapi karena kita ingin mengenalkan bahwa kita di lingkungan BUMN, mungkin sinergi BUMN, investasi yang bisa diandalkan ya pasti di BUMN. Karena saya di Mandiri Sekuritas, saya memberikan promo. Ini promonya untuk 22 pemenang yang melakukan pendaftaran dan aktivasi rekening pertama di acara ini dengan melalui join di mos.co.id ya kakak-kakak Sri Kandi, dan ini berlaku dari tanggal hari ini 25 Februari sampai 11 Maret 2022. Menangnya mendapatkan dana ini sebesar 220.000 yang diinvestasikan dalam bentuk saldo RDN-nya. Dengan kami pun juga nanti akan memberikan offering yang lain. Mungkin dari itu yang saya bisa sampaikan. Jika ada pertanyaan mungkin bisa sekalian langsung dan juga bisa langsung mengunjungi website kami di mos.co.id. Demikian Mbak Riz, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Dora penjelasannya. Jadi itu tadi ya, nggak cuma dikasih tahu terkait sama keuntungannya aja. Tadi Bu Dora tuh di slide paling awal udah secara gamblang memperlihatkan pergerakan harga saham. Jadi udah kelihatan ya itu ya rekan-rekan Sri Kandi bahwa bisa naik, bisa turun gitu ya. Tapi kalau buat saya langsung catat ya. Ini biasa kalau Sri Kandi ya perempuan nyatet 2022 sahamnya bisa di 7.400. Nah sekarang di berapa? Kalau nggak salah per hari ini masih di 6.800. Nah jadi tinggal dihitung aja kalau kita masuk sekarang opportunity-nya atau potensinya bisa berapa. Tapi jangan lupakan juga sepanjang berjalannya waktu perjalanannya tentu saja nggak mulus kayak anak tangga naik-naik aja. Tapi tadi udah langsung dikasih lihat tuh ada naik ada turun. Jadi kalau nggak cocok ya kayak Mbak Sofi gitu
konvensional, nggak mau yang pusing-pusing, hidupnya mau yang simple-simple aja, nggak mau ngelihat naik turun grafik kayak tadi, maka dipertimbangkan untuk cari alternatif investasi yang lain tentu saja. Baik, terima kasih banyak Bu Dora. Saya mau beralih ke narasumber selanjutnya. Ada Ibu Asri. Selamat sore Bu Aci. Ini dari perbankan ya Bu Aci ini ya. Boleh tanya-tanya ya Bu? Kalau kalau investasi di bank itu, saya sih mungkin dan kebanyakan teman-teman saya lainnya taunya tuh kalau bank itu ya adanya deposito sama tabungan. Nah, mungkin Bu Aci bisa kasih kita pencerahan juga nih, di bank itu sebenarnya ada pilihan produk investasi apa aja sih? Iya Rizka, mungkin ini juga perkenalan juga, saya Aci dari produk di Wealth Management Bank Mandiri. Iya kan tadi udah dibahas juga ya, masa ya kita udah kerjanya habis-habisan, pagi pergi subuh gitu ya, pulangnya midnight gitu ya demi SPP anak dan juga lunasin KPR gitu, tadi udah dibahas juga. Masa sih kitanya kerja mati-matian tapi uangnya tadi disimpannya di tabungan gitu ya. Jadi nanti saya juga akan sedikit share gitu ya produk-produk apa yang bisa jadi alternatif nih gitu, karena suku bunga kan cenderung turun juga gitu. Jadi kita nanti bisa eksplor juga produk-produk apa aja. Tapi tadi satu topik yang sangat menarik sebenarnya tadi yang nggak di luar dari masalah produk juga ya, tapi penting juga buat kita itu memilih partner institusi yang mengelola investasi kita gitu. Tadi udah dibilang harus punya izin, kalau bisa udah terdaftar di OJK gitu, karena memang dalam 10 tahun terakhir itu kerugian investasi bodong itu mencapai 117 triliun gitu. Jadi ini kan kita mau mempercayakan uang kita ya untuk masa depan gitu. Jadi security ataupun stability dari institusi itu penting juga. Jadi pengennya sih seperti yang tadi disampaikan sama Mbak Prita ya, well-being kita tuh terjaga gitu dengan kita mulai investasi. Jadi jangan lupa untuk put juga consideration institusinya harus terpercaya dan berpengalaman gitu. Nah, kalau di Bank Mandiri sendiri sebenarnya kita sebagai selling agent ya, untuk ini kerjasama juga sama 9 manajer investasi pilihan untuk produk-produk seperti reksadana. Lalu juga kita sebagai selling agent dari Kementerian Keuangan untuk penjualan produk surat berharga negara. Nah, yuk kita unbox nih teman-teman, produk-produk investasi itu apa saja deh, supaya kita kenal juga benefitnya, resikonya, dan kecocokan kita sama produknya. Jadi yang di unbox jangan cuma branded bags gitu ya, gadget baru gitu ya. Soalnya tadi Mbak Prita juga ngomong gitu, ingat porsinya cuma 20% untuk playing katanya. Nah, mungkin masuk dulu sedikit produk yang pertama yang kita punya adalah surat berharga. Basically ini surat utang yang dikeluarkan oleh pemerintah ataupun bisa juga korporasi perusahaan gitu ya. Tapi benefitnya sebenarnya kita sebagai investor itu kita akan terima kupon gitu ya. Mungkin untuk teman-teman atau investor yang pengen cari regular cash flow gitu dari kupon, ini bisa juga investasi di produk ini. Lalu juga ada potensi juga peningkatan dari capital gain apabila nanti kalau misalkan produk ini mau kita jual gitu. Nah, dalam kondisi yang sekarang nih seperti kayak kita banyaknya uncertainty dengan adanya COVID, buka tutup PPKM, terus juga sekarang ada geopolitik issue dengan Rusia dan Ukraine. Nah, biasanya investasi safe haven seperti emas ataupun sukuk retail ini jadi sangat diminati gitu. Saat ini kita lagi ada penawaran juga Rizka, itu sukuk retail 16. Jadi rate-nya itu net 4,3% dan sangat affordable banget, itu minimumnya 1 juta. Gitu. Jadi kalau teman-teman yang mungkin tadinya udah banyak nyoba produk deposito tapi juga pengen berinvestasi dapat kupon, ini bisa juga berinvestasi di sukuk retail 16. Tapi ingat tadi juga karena ini adalah faktor surat utang, maka mungkin risiko yang harus dilihat adalah lebih dari aspek kredit default ya. Tapi kalau risiko gagal bayar, karena ini tadi sudah disampaikan juga sama Mbak Prita bahwa ini dilindungi oleh dengan undang-undang, jadi ini relatif cukup aman gitu. Dan sebenarnya nih minat investor di produk ini sebelumnya kita juga ada ORI 21 itu cukup masif gitu. Jadi kita tadinya pemerintah itu cuma mau allocate 15 triliun tapi ternyata oversubscribe sampai 25 triliun. Dan hampir dari 45%
dari investor itu investor baru. Jadi ini produk entry level yang cukup bagus untuk Sri Kandi untuk memulai investasinya. Lalu yang kedua ada produk reksadana gitu. Kalau reksadana juga sebenarnya ini cukup simple gitu ya. Kita di Bank Mandiri kita memilih 9 manajer investasi ini yang udah melalui screening dulu ya gitu. Misalkan AUM size-nya seperti apa, kredibilitas manajer investasi dan orang-orang yang mengelola portfolio seperti apa gitu. Jadi kita selektif sehingga kita cuma onboard 9 manajer investasi. Nah, produk ini juga cukup bervariasi gitu ya untuk yang mulai entry level sampai juga mungkin tadi yang pengennya agak agresif gitu ya, mulai dari produk reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap dan juga reksadana saham itu ada. Jadi cukup affordable, mulainya bisa 100.000, lalu juga itu cukup liquid. Dan tadi mungkin kalau untuk investor yang agresif kan mungkin investasinya di saham ya gitu ya, bisa direct ke perusahaannya gitu. Tapi kalau reksadana misalkan kita nggak tahu which saham ya yang harus dibeli gitu ya, ini sebenarnya ini bagus juga kita mulai dari reksadana karena reksadana ini basically accumulated dari beberapa saham gitu yang dipilih oleh manajer investasi dan dia yang akan atur tuh kira-kira aset mana yang harus dipilih gitu, kayak misalkan mungkin obligasi mana yang harus dibeli, saham mana yang harus dibeli dibentuk di dalam portfolio tersebut gitu. Jadi terkait dengan diversifikasi itu juga dapat gitu karena manajer investasi yang memilih gitu. Jadi quoting dari kata-katanya Mbak Prita juga tadi, start small tapi start now. Mungkin itu sih Rizka. Start small tapi start now gitu ya. Start small dan start now. Oke. Lah terus gimana nih Bu? Kalau mau start how gitu ya. Jadi gimana caranya untuk beli produk investasi kalau melalui bank tuh gimana tuh? Tadi kalau dari Bu Dora udah jelasin kalau di Mandiri Sekuritas kan ada aplikasinya gitu. Nah kalau di bank sendiri gimana cara memulai berinvestasi Bu Aci? Ya, jadi prinsipnya sih sama tadi ya, seperti yang udah banyak dibahas sama narasumber kita gitu. Basically kita harus tahu tujuan investasi dan juga tahuin risk profile gitu ya. Tapi kalau di Bank Mandiri sendiri, kita juga kalau tadi mau memulai journey dengan surat berharga negara, SR16 misalkan, itu kita bisa juga pakai surat berharga negara online atau yang kita panggil dengan SBN online gitu. Jadi ini Sri Kandi kakak-kakak Sri Kandi BUMN ini yang sudah punya rekening di Bank Mandiri, basically tinggal mendaftarkan SBN online-nya dan bisa mulai investasi di situ. Lalu juga dalam waktu dekat kita juga akan merilis platform kita gitu ya, kita pengen go digital juga gitu. Nanti teman-teman yang sudah punya Livin di dalam mobile bankingnya mereka itu akan tambah ada satu menu fitur baru yaitu investasi, dan di situ kita bisa nih kalau misalkan belum memulai journey investor baru itu bisa langsung onboarding di situ tanpa harus datang ke cabang. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau misalkan sudah punya, nah portfolionya bisa langsung muncul juga di situ, Rizka gitu. Jadi kita bisa lihat nih, sekarang potensi gain and loss saya di produk investasi yang ada di Bank Mandiri itu berapa dan apa saja gitu. Nah, terus juga kalau mau langsung beli transaksi reksadana, mau subscription, redemption ataupun switching itu juga bisa dilakukan di platform tersebut. Jadi cukup praktikal nanti harapannya kita di kuartal 2 ini bisa jadi solusi lah ya buat Sri Kandi BUMN ini supaya bisa lebih banyak berinvestasi. Oke, baik. Jadi ini kita tunggu ya, nggak sabar rasanya karena ternyata mungkin dengan adanya aplikasi digital ini bisa bisa meningkatkan jumlah customer di industri pasar modal ya, karena kan kalau tadi beli produk investasi meskipun melalui Bank Mandiri gitu kan, nasabahnya juga terdaftar di sebagai investor pasar modal gitu ya Bu Aci ya, jadi meningkatkan investor di pasar modal ya, salah satunya adalah dengan kemajuan digital juga gitu. Kita nantikan Bu Aci informasi dari Bank Mandiri. Baik. Thank you. Ini ngobrolnya seru banget dari tadi sampai saya lupa nggak ngeliat-liat kolom Q&A. Jadi udah banyak banget pertanyaan.
Kayaknya kalau dibacain satu-satu kita nggak pulang sampai besok pagi. Jadi ini udah dipilih beberapa pertanyaan yang yang dirasa mewakili ya dari seluruh pertanyaan yang ada gitu ya. Ini pertanyaan pertama dari Ibu Nopja kali ya, Ibu Nopja Bandung. Ini pertanyaannya ke Ibu Prita. Nah ini gabungan nih nanyanya. Investasi dengan modal yang masih sedikit atau lebih baik dikumpulin dulu nih kalau udah banyak ada nominal tertentu baru masuk ke investasi. Itu yang pertama. Terus yang kedua, penting nggak sih untuk punya asuransi pendidikan anak gitu. Silakan Mbak Prita. Oke. Prinsip start small but start now artinya jangan tunggu banyak baru berinvestasi. Tetapi berinvestasilah dengan apapun yang kita punya saat ini. Kita tuh beruntung banget ya. Kenapa? Karena si milenial zaman now, semua deh sebenarnya mau milenial mau legend, mau apa, pokoknya itu zaman now itu udah ramah banget bisa berinvestasi. Tahu nggak kenapa Prita bilang ramah? Dengan modal 100.000 udah bisa beli reksadana. Terus sekarang beli saham, satu lot cuman 100 lembar. Zaman aku dulu waktu mahasiswa, itu satu lot itu 500 lembar. Jadi modalnya harus lebih gede lagi. Reksadana juga ya Allah paling kecil aja 500.000 tampaknya gitu ya. Jadi bener-bener itu mesti nabungin banget gitu. Dulu juga inget banget karena aku investor ori pertama dan SR pertama. Jadi from the beginning itu keluar aku udah ikut itu 5 juta per sekali unitnya. Jadi sekarang tuh diskon gila-gilaan. So kalau semua Sri Kandi BUMN di sini hobi cari diskonan, ya Allah semua sekarang investasi tuh udah diskon ya. Jadi Prita udah nggak ngerti lagi deh apa yang masih mau dicari, apa yang masih mau ditunggu. Apa sebetulnya benefit dari kita memulai dari sekarang? Satu, benefitnya itu adalah teman terbaik berinvestasi adalah waktu. Karena ada yang namanya teori compounding rate of return. Gampangnya hasil investasi itu akan tergulung lagi. Jadi semakin kita cepat berinvestasi, hasilnya juga akan nanti semakin besar. Yang kedua, habitnya. Kan tadi Prita bilang, bangun good money habit. Habit itu tuh dibangunnya dari sekarang. Jangan tunggu purna bakti, tiba-tiba kita switch, berubah gitu. Habitnya langsung rajin investasi, nggak gitu. Itu harus dimulai dari sekarang. Karena habit itulah yang akan membuat kita selamat saat kita naik gaji. Kan insya Allah nih Prita doain semuanya hari Jumat ya. Sri Kandi ini nih tiap tahun naik gaji, bonusnya gede gitu ya. Amin. Kan ini Jumat nih kita sama-sama saling mendoakan gitu. Berkah terus rezeki, semua saluran berkah kepada semua orang. Aduh, tadi yang bilang mau naikin gaji ART ini pasti naik gaji nih, orang dia aja udah mau nggak ngasih lagi rezeki ke orang lain gitu loh. Itu udah habitnya tuh kebangun, nggak langsung semuanya tiba-tiba switch jadi konsumsi, pasti dia akan bagi living, saving, playing gitu loh ya. Dan yang terakhir, start small but start now itu memberikan kesempatan bagi semua orang termasuk perempuan untuk bisa berinvestasi. Jadi itu jawaban dari Prita, Mbak. Oke, terima kasih Mbak Prita. Mudah-mudahan pertanyaan dari Ibu Nopja ini terjawab ya Bu ya. Ini mungkin bisa tulis di chat, oke gitu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya, apakah kita masih punya waktu pada panitia? Oke, masih untuk Ibu Prita dari Ibu Mita Warsito. Ini merupakan corporate banking dari Bank Mandiri. Oke, halo Ibu Mita. Saya hendak menanyakan Kak Prita atau narasumber lain. Instrumen investasi yang paling aman dan menguntungkan untuk anak milenial Gen Z nih, karena katanya sekarang banyak anak muda ikut investasi di kripto, tapi ternyata setelah untung marginnya besar, peluang loss-nya juga sangat besar. Terima kasih atas kesempatan bertanyanya. Gitu. Oke, investasi yang paling aman dan menguntungkan. Semua orang juga maunya gitu ya, Bu Dora, Bu Aci, Mbak Sofi. Mau untung tapi aman. Oke, intinya prinsipnya adalah semua itu pasti ada resiko. So, kita mesti kenali sejauh mana kita sanggup mengatasi resiko dan kita cari yang paling optimal. That's why aku tuh paling suka pakai kata-kata tuh optimal. Karena optimal itu adalah the best version of you. Kira-kira tuh begitu. Karena tiap orang pasti punya target keuntungan yang berbeda-beda. Mungkin kalau tadi waktu Bu Sandra buka di awal, mungkin beliau kali targetnya 25-30% kali return. Aku nggak tahu ya. Kalau Prita targetnya 20%. So, every 20% aku pasti take
take profit. Di saham itu pasti aku begitu. Jadi I don't really care mau Ukraina gimana ini itu, pokoknya whatever saham aku yang udah naik, salah satunya juga ya apa namanya saham-saham BUMN ini lah, aku seneng banget ya pokoknya. Udah 20% aku tarikin profitnya aja gitu ya, masukin ke reksadana pasar uang gitu, simpen di situ. Jadi itu penting banget menurut aku untuk kita tuh punya target untuk diri kita sendiri. Dengan begitu, itu membuat investasi yang kita lakukan tuh menguntungkan. Jadi kalau buat kamu nih Mbak, misalnya Mbak Mita ini, let's say masih muda banget, terus dia sanggup dengan saham dan lain-lain, go for it. Itu aman kok dari segi legalitas gitu ya, dan itu juga bisa menguntungkan. Tapi kalau bener-bener let's say, aku bukan buat aku tuh, kayak tadi Mbak Sofi bilang, nggak gue banget deh, pokoknya terserah deh lu mau bilang cuan mau apa, pokoknya lu mau naik Ferrari terserah, gue naik bajaj aja happy, ibaratnya gitu, yang penting gue nyampe gitu. Ya udah, then be it. Pilih saja reksadana pasar uang. Pilih saja SBN Retail. Itu semua ramah untuk Gen Z dan milenial karena bisa dibeli dengan angka yang sangat kecil. Betul nggak? Nah, apalagi kalau udah pakai platform online, tadi yang udah di-share sama Ibu Dora dan Ibu Aci. Gen Z dan milenial itu kan pengennya lagi rebahan aja bisa investasi. Zaman aku dulu, ya Allah datang ke cabang men, itu males banget gitu. Kadang mau pergi, entar aduh macet. Kadang mau pergi, aduh bajunya jelek, males nih masuk gedung bagus gitu ya. Yang ada di kampus ya kadang-kadang nggak ada lagi. Nanti nggak ada formulirnya lah atau apa. Aduh sekarang udah nggak ada kayak gitu-gitu. Jadi kita berinvestasi itu ya Gen Z dan milenial sekarang benar-benar tergantung kemauan dan jempol kita. If you really mau, jempol kita pencet, ya udah pencet. Orang semuanya udah di platform tangan kita kok. You anytime you can check your portfolio. Tiap hari bisa cek Instagram. I don't know why you cannot check your portfolio. It's only take 5 minutes a day. Gitu, dan aku suka banget melakukan itu gitu, 5 minutes a day in the morning, and I also love to see in the lunch time karena itu masanya reses trading, jadi aku tahu nih gimana. Aku bukan trader, bukan, tetapi pengen tahu aja ini bisa serok nggak atau apa nggak yang kayak gitu-gitu. So itu dari aku. Mungkin kalau ada tambahan dari narasumber lain, karena tadi juga nanya ke narasumber lain, mungkin Mbak Rizka bisa dipandu. Oke, baik. Jadi semua kendali ada di jempol ya. Semua kendali ada di jempol, terus juga tergantung niat karena kembali lagi nominalnya cukup terjangkau banget ya. Jadi 100.000, 1 juta itu udah bisa banget untuk memulai Mungkin tambah sebuah dikit Mbak, investasi. kenapa kripto Boleh. bisa terjun bebas ya? Tambah dikit aja. Ini Boleh. pengetahuan umum aja. Karena di kripto itu kan memang sifatnya DeFi, decentralized finance. Karena decentralized finance is not regulated. So everything is according to demand and supply. That's why kenapa itu bisa kayak siapa ngomong apa semua ikutin blus gitu. Siapa ngomong karena memang itu DeFi. Jadi kalau di pasar modal ada ARA ya, apa sih auto reject atas, auto reject bawah, ada kayak gitu-gitu. Kalau di sini nggak ada, ya udah turun ya turun, naik ya naik, suka-suka deh, tergantung whale-nya adanya di mana. Itu istilah-istilah orang trader tuh, whale-nya masuknya di mana, ya udah itulah yang terjadi gitu. Ya itu berarti kelemahannya juga ya Mbak Prita, karena kalau nggak salah kan kripto ini sendiri belum terregulasi gitu ya, jadi nggak ada aturan tuh. Kalau kayak saham yang tadi Mbak Prita bilang ada aturan auto reject atas atau auto reject bawah, jadi kalau turun sekian persen perdagangannya harus dihentikan gitu. Nah si kripto ini makanya tadi bisa terjun bebas ya karena tidak ada aturan yang meregulasinya gitu ya Mbak ya. Tapi kalau regulasi ada di Bapepti itu untuk platform tradingnya, tetapi maksudnya bahwa itu adalah memang istilahnya apa ya, istilahnya ya free market bener-bener gitu loh. Jadi diatur oleh demand dan supply gitu. Oke. Apalagi bisa 24 jam gitu ya, nanti nggak tidur nih. Gitulah. Oke. Terima kasih Mbak Prita atas penjelasannya. Ini kita udah ada pertanyaan yang mengantri selanjutnya karena banyak banget, kita pengennya sebanyak mungkin pertanyaan bisa kita kita bisa jawab ya. Ini pertanyaan selanjutnya adalah untuk Ibu Dora. Nah, Bu Dora, ini hal yang paling berpengaruh tuh terhadap naik turunnya saham itu apa aja sih? Terus ada ketergantungan nggak saham itu dengan instrumen lain mungkin ya? Ini pertanyaannya terhadap hal lain. Nah ini pertanyaannya dari Ibu Ade Popi.
Oke, Mbak Rizka. Jadi thank you ya Mbak Poppy ya. Ini kalau misalnya bertanyanya pada kami bahwa apa sih sebenarnya yang pengaruh untuk naik turunnya harga saham, yaitu karena adanya permintaan ya. Permintaan itu didasarkan karena apa? Karena adanya faktor fundamental dan technical analysis yang ada dari suatu perusahaan tersebut, atau kita sebut di sini emiten ya kalau di pasar modal. Jadi semakin bagus perusahaan tersebut, maka permintaan terhadap sahamnya pasti makin besar gitu ya. Jadi itu yang akan menaikkan harga saham tersebut. Semakin demand semakin tinggi, maka harganya juga akan semakin tinggi. Dan pengaruh-pengaruh yang untuk mempengaruhi dari suatu harga itu, seperti tadi yang saya sampaikan di materi yang tadi ya. Jadi itu ada faktor fundamental, ada faktor dari eksternal, internal. Dan antara lain juga kalau misalnya kita lihat yang pemilihan saham tadi itu adalah karena kita melihat dari faktor makroekonominya, kita melihat dari sektor-sektornya, dan kalau kita lihat juga dari aspek fundamentalnya itu perusahaan tersebut dari aspek rasio. Kalau saya, karena saya bukan pengamat setiap hari dan dengan banyaknya jadwal Zoom meeting, bukannya curhat ya, tapi saya paling cuma hanya lihat fundamentalnya itu dilihat dari emiten tersebut adalah mungkin di price earning ratio-nya ya. Kalau dia semakin tinggi itu pasti nilai perusahaan itu semakin bagus. Terus yang kedua paling saya hanya melihat di PBV-nya, saya bandingkan dengan perusahaan sejenisnya. Ya kan, kalau PBV itu kan sebenarnya kan kalau melihat nilai dari modal, nilai saham tersebut dari modal yang dihasilkan gitu kan. Nah jadi kita melihat itu dan itu semuanya terinfo kok di perusahaan-perusahaan sekuritas yang bagus ya. Jadi termasuk Nansek juga ya. Jadi itu yang bisa kita lihat untuk di emiten tersebut. Itu dari saya sih Mbak, untuk Mbak Poppy ya tadi ya, Mbak Ade atau Mbak Ade Poppy ya? Mbak Ade Thank you. Poppy, Bu Ade Poppy. Oke. Terima kasih Bu Dora. Sebenarnya mungkin kalau jadi investor saham mungkin lebih lebih capek di depannya dulu kali ya, biar kita nggak usah bolak-balik ngeliatin tuh tadi kayak Bu Dora punya jadwal Zoom meeting yang banyak, biar nggak usah bolak-balik ngeliatin. Yang penting di awal kita udah lakukan ini ya, background check, filter-filter gitu ya, selama kita tahu yang kita pilih punya dasar yang cukup bagus, ya udah gitu ya, paling kita liatinnya secara berkala aja, nggak perlu setiap detik kita liatin gitu ya Bu. Mbak Rizka, boleh nggak satu saya usul untuk di teman-teman atau kakak-kakak Sri Kandi ya. Jadi ini worth it bagi saya ya. Kebetulan karena saya pun sebenarnya melakukannya sendiri dengan pengalaman. Saya bagi juga pengalaman saya adalah kalau misalnya saya untuk di saham, saya itu melakukan investasi karena saya bukan tipe trader seperti teman-teman mungkin ada yang tipe trader. Saya melakukan investasi di saham di emiten yang saya kenal banget. Jadi seperti dengan kegiatan kita yang mungkin tidak terlalu sering untuk buka-buka fundamental analisis, technical analisis, yang saya kenal, kebetulan saya di sektor keuangan, saya kebetulan punya investasi di perbankan. Ya kan? Nah, di perbankan itu saya investasinya adalah berbentuk investasi dengan nabung saham. Jadi dengan suatu hal yang saya continue untuk di suatu perusahaan atau emiten tersebut yang saya tahu banget perusahaannya, nah itu saya investasi dan saya melakukan investasi dengan cara menabung saham. Begitu Mbak Riz. Oke, baik, terima kasih Bu Dora. Jadi kalau udah menabung saham udah nggak usah ngikutin nggak usah terlalu diliatin lagi gitu ya Bu ya. Iya. Oke, cukup simpel. Terima kasih Bu Dora. Lanjut ke pertanyaan terakhir ini kali ya, terakhir ya dari panitia. Nah ini untuk Ibu Asri. Jadi pertanyaannya dari Ibu Rawani. Pada saat mau memulai ya, ini lebih baik memulai dengan punya asuransi dulu atau punya investasi dulu nih Bu Aci? Silakan Bu Aci. Ya, kalau menurut saya sebenarnya ini ada 3 aspek yang harus di cover ya. Pertama adalah memang saving untuk terkait dengan likuiditas gitu ya. Kalau misalkan ada emergency, ini kita bisa akses dananya kapan aja.
Lalu yang kedua adalah investasi tadi untuk cover kebutuhan jangka panjang gitu ya. Kalau misalkan untuk retirement atau misalkan education gitu, jadi kita bisa punya porsi di situ. Tapi aspek proteksi itu tidak bisa di-replace oleh investment gitu, karena kalau misalkan ternyata ada musibah gitu ya, ini kan continuity terhadap keluarga tetap harus berjalan ya gitu. Jadi aspek proteksi mungkin itu bisa tetap harus ada, tapi bisa juga dimulai dengan hal-hal yang simple, misalkan beli life insurance yang mungkin kayak berjangka gitu ya, insurance berjangka gitu ya, misalkan proteksinya bisa 10 tahun atau 15 tahun, atau misalkan jika ada uang berlebih juga bisa ambil yang mungkin yang whole life lah, dalam konteks seumur hidup gitu. Jadi aspek asuransi menurut saya sih nggak bisa di-replace oleh instrumen investasi ya gitu. Jadi tetap harus punya, walaupun dimulai dari porsi yang kecil, dan itu tergantung uang pertanggungan berapa atau legacy berapa yang akan diperlukan oleh keluarga untuk continuity lifestyle-nya ya. Oke, baik. Terima kasih. Jadi harus punya keduanya ya, Bu Aci, intinya gitu ya. Oke, waktu untuk Q&A-nya kayaknya udah habis, tapi saya masih punya satu pertanyaan nih. Pertanyaan dari saya untuk Mbak Sofi. Ini kayak kita dari tadi ngomongin investasi, uang gitu ya. Nah, kita nggak boleh lupa juga nih, ternyata kan kita tuh harus pikirin juga, kita harus siapin juga investasi yang nggak kalah pentingnya, yaitu investasi dari sisi kesehatan. Nah, ini kalau tadi baca profilnya Mbak Sofi kan certified health chef ya, terus kayaknya penggiat hidup sehat juga nih Mbak Sofi kalau ngelihat hari-harinya ya sekarang ya. Nah, ini ada yang bisa disampaikan nggak ke para Serikandi BUMN biar seimbang juga ya, sehat jiwa raganya dan juga sehat keuangannya. Silakan Mbak Sofi. Oke. Wow, itu sebenarnya nanti bisa jadi topik tersendiri lagi ya kayaknya ya. Tapi saya coba untuk jawab di sini karena waktu yang sudah sangat sempit. Tadi saya menangkap dari semua narasumber yang sudah bicara, lalu dari beberapa pertanyaan-pertanyaan, satu hal yang sepertinya bagi saya paling enggak ya, hidup ini tuh enggak serta-merta hanya soal cuan sih ya. Hidup ini adalah tentang planting ya, menanam benih-benih untuk ke masa depan, juga ada giving, and then tentunya ada getting. Karena saya percaya Tuhan adalah rewarder yang setia, maka bagi umatnya yang betul-betul menyandarkan diri kepadanya, ya dia tidak mungkin gak reward kita gitu. Nah kalau tadi berbicara soal dari kesehatan, menurut saya adalah kita harus ingat kita ini sebagai Serikandi ini menentukan generasi penerus bangsa seperti apa. Kualitas berpikir mereka, kualitas makanan mereka, kualitas spiritual mereka seperti apa, itu ada di tangan kita. Sehingga memang betul tadi waktu Mbak Prita bilang kalau perempuan itu selalu banyak pikiran, mau ini dulu apa ini dulu ya, mau ini dulu atau ini dulu, karena basically kita itu memang caretaker dimanapun kita berada. Baik itu yang berkeluarga sudah punya anak maupun yang belum, Anda pasti at some point adalah caretaker orang tua Anda atau mungkin adik-adik atau kakak gitu. Perempuan itu saya rasa memang sudah begitu dari sananya. Dan satu hal yang menarik juga tadi Mbak Prita sempat bilang, biasanya kalau perempuan nih banyak ngobrol. Dari ngobrol itu tuh dia lihat ini, lihat itu, ikut, belum tentu dia udah betul-betul pelajari, tapi karena si ini bilang ini sini, jadi dari ngobrol. Sebenarnya it's quite funny karena sebenarnya awal-awal manusia jatuh ke dalam dosa juga Hawa ngobrol dulu ya sama ulernya panjang gitu, baru akhirnya ya ini buahnya makan gitu, buah terlarang. Tapi perempuan juga adalah penghasil generasi selanjutnya karena kita menghasilkan generasi yang lebih baik ke depan. Oleh sebab itu I think one thing we have to remember adalah manusia itu terdiri dari tubuh means physical, jiwa yaitu pikiran kita, dan juga roh. Dalam arti kita ini spirit yang diberi casing seperti ini. Kebetulan casing saya saat ini lagi berponi. Casing saya itu adalah kulitnya, aslinya kulitnya lebih putih, tapi sejak tinggal di Bali lebih coklat gitu. Karena saya sering berjemur, bukan berjemur lalala kayak lagi liburan ya, maksudnya jemur baju nih ya, Serikandi ya, jemur baju, angkat ini, angkat itu gitu.
Ada yang casingnya keriting, ada yang casingnya tulangnya lebih besar, ada yang tulangnya lebih kecil. Nah, tapi kan kita ini semua berhubungan dengan pencipta kita itu adalah lewat sebuah spirit, atau bahasa Indonesianya adalah roh. Nah, sering kita terbalik sih melihatnya. Kita selalu berpikir tubuh dulu apa. Oh, makannya harus ini, dietnya harus itu. Si itu keto saya juga harus ikut, si itu vegan saya juga harus ikut, si itu calorie restriction saya juga harus ikut, si itu olahraganya yang angkat-angkat ban truk itu, ban truk diguling-gulingin saya juga harus itu. Padahal belum tentu cocok. Lalu jiwa, apa yang kita kasih makan masuk ke dalam mulut kita, harusnya yang masuk ke dalam otak ini juga kita pikirin ibu-ibu. Baik itu otak kita, apalagi kepada yang anak-anak kita gitu. Apa yang masuk ke dalam pikiran mereka. Itu sama, oh saya nggak mau yang minyak-minyak, oh saya nggak mau deh kalau ada satu chat group yang udah kebanyakan gibah, mungkin saya akan cari caranya untuk out. Bukan munafik ya, tapi guys sorry, sepertinya musim ini dalam hidup saya lagi nggak bisa nih, saya keluar dulu ya, nanti saya akan masuk lagi di saat udah tepat gitu. Atau misalnya baca terlalu banyak tautan berita yang cuma bikin anxiety attack tengah malam atau panik gitu. Itu juga harus didietin. Apa yang kita baca, apa yang kita dengar. Dan yang ketiga itu adalah spirit tadi, yaitu roh, yaitu ketergantungan dan hubungan kita yang interpersonal dengan Tuhan yang menciptakan kita, yang sangat mengasihi kita, apa adanya kita. Nah, menurut saya, supaya nggak bingung, kita balik. Jadi jangan dilihat dari tubuh yang kita makan dulu, baru kita mikir nanti ini bener apa enggak ya, baru spiritnya dulu. Bila ketergantungan kita pada Tuhan yang menciptakan kita ini sudah kita latih setiap hari ya, setiap hari ada satu praktis untuk melihat ke dalam diri dan hubungan kita dengan Dia, maka pikiran pun akan males untuk berpikir yang enggak, mulut pun akan males untuk ngunyah yang nggak perlu gitu loh. Kalaupun ya sesekali pengen makan yang kue coklat yang yang gulanya bagaimana, nggak akan kita makan satu loyang gitu. Kita akan tahu diri makan ya cukup segini. Yang penting buat lidah saya udah happy, that's it gitu. Termasuk nanti dari situ juga kita akan bisa menentukan olahraga apa yang cocok buat saya, bila saya mengalami sakit atau apakah saya membutuhkan seorang dokter seperti apa, enggak langsung buru-buru panik, si ini bilang ini, si bilang ini. Termasuk juga untuk tahu tipe investasi apa yang paling pas buat kita, tidak hanya untuk kita tapi juga yang berhubungan dengan keluarga, karena bila kita ini adalah istri dan ibu maka tidak bisa dipisahkan dengan perjalanan hidup keluarga kita. Oke, terima kasih Mbak Sofi. Berarti tadi ya dietnya tuh nggak cuma dari sisi makanan, tapi juga diet untuk kesehatan pikiran ya. Kita harus pinter-pinter menyaring apa-apa yang ada di sosial media khususnya ya, karena ternyata dampaknya terhadap bukan kesehatan kali ya, berawal dari ketenangan jiwa gitu ya, membaca berita-berita yang nggak penting berujung dengan akhirnya kepikiran gitu, nanti sakit. Jadi harus diingat bahwa sebagai manusia ada tubuh, ada jiwa, ada roh gitu ya. Roh ada, spirit kita. Spirit. Oke, terima kasih banyak Mbak Sofi. Terima kasih banyak kepada seluruh narasumber, Mbak Prita, Mbak Sofi, Bu Aci, Bu Dora. Ini sangat menginspirasi ya. Sampai sore kita ada di sini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan dan melanjutkan diskusi-diskusi kita mengenai investasi, mengenai kesehatan gitu ya. Sehat selalu para serikandi narasumber. Sampai ketemu lagi. Oke. Selanjutnya Hey kawan semua, sekarang waktunya kita gerak cepat. Tak pandang kau di mana, bersama-sama kita bisa hidup hebat. And let's go all the way and moving, because your life is worth living. Now this is our time, gerak lebih cepat, hidup lebih hebat. Dimanapun kita berada, kita semua sama, berlari penuh semangat, chase a dream in every day we live in. Oke, selanjutnya
Saya tadi punya janji ya. Saya punya janji bahwa akan ada door prize berupa Rp500.000 untuk 10 pemenang yang beruntung. Nah, yuk sama-sama yuk kita saksikan siapa pemenangnya. Udah ada, wah ini saking ratusan ya, jadi wheel-nya ini sampai tipis-tipis ya. Kita mulai putar untuk pemenang pertama. Ada nama saya nggak ya? Satria Sukma Sejati atau Umi. Selamat Ibu Umi. Pemenang pertama ya, nanti akan dihubungi oleh panitia. Lalu selanjutnya wheel-nya. Oke, kita putar. Oke, Ibu Diana Amelia Bakti dari Bank Mandiri. Selamat Ibu Diana sebagai pemenang kedua. Kita masih punya 8. Boleh diputar lagi untuk round yang ketiga. Kita putar. Baik, nama saya belum keluar. Oke. Oke. Nurul Fatimatus Zahrok dari Bank Mandiri juga. Selamat pemenang ketiga. Kita punya 7 lagi, kita akan putar untuk pemenang yang keempat. Oke, pemenang keempat. Selamat kepada Ibu Ida Ayu Saraswati dari Bank Mandiri sebagai pemenang yang keempat ya. Kita putar lagi untuk pemenang kelima. Wah ini kayaknya udah dapat 500.000 link aja. Kalau tadi buka MOS ya, dapat 220.000 lagi. Jadi bisa dapat banyak sekali nih dari sore hari ini. Selamat Ibu Rosiana Novita dari Bank Mandiri sebagai pemenang kelima. Udah ada 5 pemenang ya. Kita lanjutkan pemenang ke-6. Saya mau ambil satu buat saya kayaknya. Oke. Selamat kepada Ibu Yasirli Wildan dari SMP Manbaul Ulum, Mayong, Jepara. Wah lengkap sekali, halo Jepara. Kita putar lagi. Ke-7 ya. Kita punya yang ke-7 ya, tadi udah ada 6, ini kita akan putar yang ke-7. Saya masih menunggu nama saya keluar. Oke, Ibu Sandi Morita Teresia dari Bank Mandiri sebagai pemenang ke-7 ya. Kita akan putar 3 kali lagi. Oke. Pastikan nomor teleponnya sesuai ya. Kalau ternyata nggak sesuai nanti dis atau gimana nih? Oke. Ke-8 Ibu Ernest Marelita Sari dari Bank Mandiri. Selamat, sudah ada 8 pemenang. Kita putar 2 lagi ya. Oke, kita putar 2 lagi. Baik, selamat kepada Ibu Niken Triwingdianti dari Bank Mandiri juga sebagai pemenang yang beruntung pada sore hari ini. Masih ada 1 lagi. Apakah nama saya akan keluar di sana? Oke, Fatma Handayani dari Bank Mandiri ya, sudah lengkap, kita punya 10 pemenang door prize ya, pemenang yang beruntung.
Selamat kepada para pemenang. Panitia akan menghubungi para pemenang dan hadiah akan dikreditkan ke nomor handphone yang sudah diinput di dalam absensi. Makanya tadi pastikan nomor teleponnya itu sesuai. Oke. Sri Kandi BUMN sekalian, kita telah memasuki penghujung acara ya dengan diputarnya door prize tadi ya. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh hadirin Sri Kandi BUMN yang sudah menyaksikan webinar dari awal sampai dengan akhir. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan memberikan pencerahan dalam memulai untuk berinvestasi. Sampai ketemu pada webinar seri selanjutnya ya, karena ini adalah series yang pertama, jadi sampai ketemu dalam webinar seri selanjutnya, tentunya dengan topik-topik yang tidak kalah menarik ya. Nah mungkin yang mau saya ingatkan sekali lagi ya, udah dapat tips and triknya, udah tahu produk-produknya, udah dikasih cara untuk memilih yang aman gitu ya dari sisi regulasi dan juga kita mempertimbangkan risiko. Nah mungkin yang paling penting adalah mengutip dari Mbak Prita ya, start small, start now gitu ya, karena kalau nggak dimulai gitu kita nggak akan pernah punya gitu. Saya Rizka Lavinia, pamit undur diri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah bisa nih aku nyalain. Recording stopped. Terima kasih. Terima kasih, Jim pamit, sehat selalu. Makasih ya Kakak Dora, Mbak Aci, Mbak Sofi, Mbak Prita, thank you. Makasih ya teman-teman panitia. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih banyak. Terima kasih Livia, Putri. Terima kasih Ibu.